Bayangkan, jika dalam tubuhmu diam-diam hidup 4 malaikat, bukan hanya sebagai penjaga, tapi sebagai pembimbing, penguat, dan penuntun dalam setiap langkah hidupmu. Pernahkah kau merasa ada bisikan halus dalam hati yang bukan berasal dari logika, tapi dari kedalaman ruh? Pernahkah kau bertanya, siapa yang menenangkanmu saat semua orang pergi? Siapa yang menggerakkan hatimu untuk memberi, bahkan saat engkau sendiri kekurangan? Siapa yang meniupkan semangat baru ketika engkau nyaris menyerah? Dalam keheningan itulah malaikat-malaikat Allah bekerja. Dan hari ini, aku ingin mengajakmu menyelam lebih dalam, menembus batas jasad, masuk ke ruang terdalam dari makrifat ruhani. Judul video ini bukan sekadar judul, ia adalah pintu menuju pemahaman bahwa dalam diri kita hidup Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. 4 malaikat yang tidak hanya tercatat dalam kitab, tapi juga bisa diaktifkan, dihayati, dan dihidupi oleh hati yang ikhlas. Duduklah sejenak, tarik napas dalam-dalam, tenangkan hatimu, karena perjalanan ini bukan untuk didengar, tapi untuk dirasakan. Bab 1. Menyelami hakikat ruh dalam diri. Dalam keheningan malam yang paling sunyi, ketika cahaya lampu tak lagi membekas di dinding dan suara dunia perlahan menghilang, ada satu getaran lembut yang hanya bisa didengar oleh hati yang terjaga. Itulah suara ruhmu yang memanggilmu pulang. Ruh adalah anugerah ilahiyah yang tak bisa dilihat dengan mata, namun begitu nyata dalam rasa. Ia bukan sekadar nyawa, bukan sekadar kehidupan, tapi bagian dari cahayanya yang ditiupkan ke dalam jasad kita. Ketika kita sadar akan kehadirannya, kita mulai mengerti bahwa hidup ini bukan sekadar rangkaian aktivitas dan ambisi, tetapi sebuah perjalanan untuk kembali mengenal siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Ruh tak bisa disentuh, tapi bisa dirasakan. Ia tidak memiliki bentuk, tapi ia membentuk semua rasa dan arah dalam hidup kita. Dan hanya ketika seseorang mulai hening, meninggalkan hiruk-pikuk dunia, lalu menundukkan egonya, saat itulah ruh akan bicara. Ia bicara tanpa kata, ia mengajarkan tanpa suara. Ruh bukan milik orang alim saja, ia hidup di dalam setiap manusia. Tapi tidak semua manusia bersedia menyapanya, karena untuk menyentuh ruh kita harus menyingkirkan kabut dunia dari dalam hati. Kabut kesombongan, kabut ketamakan, kabut rasa ingin menang sendiri. Banyak orang berjalan dalam hidupnya seperti robot, bangun, bekerja, sibuk, tidur. Tapi apakah mereka benar-benar hidup? Hidup yang sejati bukan soal napas yang keluar masuk, melainkan ketika ruh dalam diri terbangun, menyatu dengan kesadaran, dan mulai menuntun langkah-langkah kita. Ruh membawa misi untuk mengenal Tuhan. Dan setiap langkah menuju pengenalan itu adalah perjalanan kembali kepada hakikat. Itulah sebabnya orang-orang terdahulu mengasingkan diri ke gua, ke hutan, atau ke keheningan malam, bukan karena lari dari dunia, tetapi karena ingin kembali menyatu dengan ruhnya sendiri yang telah lama dilupakan. Dan dari ruh yang hidup itulah kehidupan sejati memancar. Ketika ruh tenang, wajah akan teduh. Ketika ruh terang, kata-kata akan meneduhkan. Ketika ruh ikhlas, bahkan tangismu menjadi zikir. Tapi jika ruh tertutup oleh ego, maka tubuh hanya akan menjadi wadah kosong yang penuh gelisah. Itulah mengapa makrifat tidak pernah bisa dipelajari lewat buku, tapi harus dialami lewat keikhlasan. Keikhlasan adalah jembatan bagi ruh untuk naik, dan hanya dengan ruh yang naik, tubuh ini bisa menjadi rumah bagi para malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Maka wahai jiwa-jiwa yang rindu, jangan hanya sibuk membangun dunia, bangunlah ruhmu. Diamlah sejenak, masuklah ke dalam dirimu yang paling sunyi, dan temuilah ruhmu di sana. Ia telah lama menunggumu, dan saat engkau menemuinya, engkau akan tahu bahwa selama ini engkau bukan kehilangan arah, tapi kehilangan hubungan dengan ruhmu sendiri. Dan dari pertemuan itulah, makrifat akan mulai berbicara. Pelan, namun menggetarkan seluruh langit kehidupanmu. Bab 2. Malaikat Jibril dan cahaya ilmu.
Ilmu sejati tidak turun dari langit sebagai kata-kata, tapi sebagai cahaya yang menembus hati yang bersih. Dan malaikat Jibril yang dikenal sebagai pembawa wahyu, bukan hanya utusan bagi para nabi, tetapi juga guru diam-diam bagi siapa saja yang membersihkan jiwanya. Ketika hatimu hening dan ikhlas, ketika engkau belajar bukan untuk dipuji, tetapi untuk mendekat, maka saat itulah Jibril mendekat. Ia tak hadir dengan cahaya menyilaukan, tapi dengan bisikan lembut di balik inspirasi, di balik pemahaman yang tak pernah kau sangka muncul dari dirimu sendiri. Di dalam tubuh manusia, Jibril adalah cahaya ilmu yang menyala dalam keheningan batin. Ia bekerja tanpa sorotan, tanpa hiruk-pikuk tepuk tangan, tapi hasilnya nyata. Ketenangan dalam memahami, kejernihan dalam berpikir, dan keberanian untuk menempuh jalan yang lurus meski sepi. Jibril akan menyalakan lampu dalam batin yang gelap, membuka jalan di tengah kebingungan, dan mengantarmu kepada makna di balik peristiwa. Tapi hanya jika engkau ikhlas, karena Jibril tidak tertarik pada orang yang mencari ilmu untuk mendebat atau mengangkat nama. Ilmu yang dibawa Jibril tidak mengeraskan hati, justru melembutkannya. Ia tidak membuatmu merasa lebih tinggi, tetapi lebih tunduk. Sebab ilmu sejati akan menundukkanmu di hadapan Allah, bukan meninggikanmu di hadapan manusia. Dan setiap kali engkau membaca dengan hati yang bergetar, setiap kali engkau mendengar petuah dan dadamu terasa hangat, di sanalah Jibril sedang bekerja. Ia memeluk hatimu dan berkata, ini bukan hanya ilmu, ini adalah cahaya yang akan menuntunmu pulang. Tapi ilmu yang tidak disertai ikhlas adalah beban. Ia hanya memenuhi kepala, tidak pernah menyentuh hati. Dan disitulah peran makrifat menjadi penting, bahwa setiap ilmu harus dilalui dengan adab, dengan kerendahan, dengan zikir. Sebab Jibril adalah penjaga kesucian ilmu, dan ia tidak akan menitipkan cahaya itu pada hati yang masih dipenuhi niat dunia. Jika engkau merasa sulit paham, sulit tenang, sulit lapang dalam belajar, mungkin bukan karena ilmunya kurang, tapi karena Jibril belum engkau undang dengan keikhlasanmu. Jadi jika engkau ingin malaikat Jibril hidup di dalam tubuhmu, jangan hanya kejar ilmu, kejarlah niat yang bersih. Belajarlah dengan taksim, bacalah dengan rasa lapar yang suci, dan bukalah kitab kehidupan dengan hati yang telah pasrah. Sebab ketika Jibril turun, engkau tidak hanya akan memahami ayat, tetapi akan memahami dirimu sendiri. Dan itulah permulaan dari kebijaksanaan yang sejati. Bab 3. Malaikat Mikail dan rezeki yang halal. Ada rezeki yang datang deras tapi tak memberi ketenangan. Ada pula rezeki yang tampak kecil, namun justru mengalirkan kedamaian. Itulah perbedaan antara harta yang diberi oleh dunia dan rezeki yang dijaga oleh Mikail. Malaikat Mikail bukan sekadar pengatur hujan dan tumbuhan. Dalam laku makrifat, Mikail adalah malaikat yang menjaga keseimbangan rezeki di tubuh dan jiwa. Ia bukan hanya memberi, tetapi juga menyaring, agar apa yang masuk ke dalam hidup kita bukan hanya cukup, tapi juga suci dan berkah. Mikail bekerja bukan lewat jumlah, tapi lewat keberkahan yang hanya bisa lahir dari keikhlasan. Bagi jiwa yang ikhlas, bekerja bukan sekadar mencari nafkah, tetapi menyambung amanah dari langit. Tangan yang menanam dengan jujur, yang memberi dengan lapang, dan yang menahan diri dari mengambil yang bukan hak, adalah tangan yang dirahmati Mikail. Dan ketika hati bersih, uang sedikit pun terasa cukup. Sebaliknya, jika hati penuh hasrat dan curiga, maka berapapun yang dimiliki akan terasa kurang dan kurang. Mikail tidak hadir di tempat yang penuh tamak, karena ia hanya tinggal di hati yang percaya bahwa rezeki itu milik Allah, bukan hasil dari tipu daya. Dalam tubuh manusia, Mikail bekerja lewat rasa syukur. Ketika engkau bangun dan menerima hari dengan ridha, ketika engkau makan dengan menyebut namanya, ketika engkau memberi tanpa menyebut-nyebut, di sanalah Mikail menanamkan kesejahteraan batin yang sejati. Rezeki yang dijaga Mikail adalah rezeki yang tidak meninggalkan beban di hati, tidak melahirkan sombong, dan tidak membutakan mata dari sesama. Bahkan dalam kehilangan, Mikail hadir dengan menenangkan, bukan dengan mengganti. Karena rezeki yang sejati bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita syukuri. Terkadang Allah menunda rezekimu, bukan karena engkau kurang berusaha, tapi karena Mikail sedang menyucikan jalanmu, agar yang datang nanti benar-benar membawa kebaikan. Dan pada saat itulah engkau diuji.
apakah engkau masih yakin bahwa Allah Maha Pemberi, bahkan ketika isi tanganmu kosong? Orang-orang yang berjalan dengan makrifat tidak panik pada kekurangan, karena mereka tahu setiap rezeki sudah ditakar dan tugas manusia bukan menggenggam sebanyak-banyaknya, tapi membuka tangan selebar-lebarnya untuk memberi dan menerima. Jika engkau ingin malaikat Mikail hidup dalam tubuhmu, maka bersihkanlah niatmu dalam mencari nafkah. Jangan hanya bertanya berapa, tapi tanyakan juga bagaimana. Apakah caranya jujur? Apakah niatnya lillahi ta'ala? Apakah hasilnya membuatmu lebih dekat pada Allah atau justru lebih rakus pada dunia? Sebab rezeki yang sejati bukan yang memenuhi dompetmu, tetapi yang menjadikan hatimu lapang, rumahmu tenang, dan jiwamu tidak lagi takut miskin. Dan semua itu hanya bisa datang dari rezeki yang dirahmati Mikail. Bab 4. Malaikat Israfil dan kekuatan jiwa. Malaikat Israfil dikenal sebagai sang peniup sangkakala, pembuka dan penutup alam kehidupan. Tapi dalam laku makrifat, Israfil bukan hanya penjaga kiamat, melainkan juga malaikat yang meniupkan kehidupan ke dalam jiwa setiap insan yang bangkit dari tidur kesadarannya. Ia membawa energi ilahi yang membangunkan jiwa dari kelumpuhan ruhani. Ketika seseorang mulai sadar akan makna hidup, mulai menggugurkan topeng-topeng dunia, maka Israfil meniupkan kekuatan baru ke dalam tubuhnya. Kekuatan untuk berubah, kekuatan untuk kembali kepada Allah dengan wajah yang bersih. Tiupan Israfil tidak terdengar oleh telinga, tapi terasa oleh jiwa. Ia hadir di titik-titik terendah dalam hidup kita. Saat kita hampir menyerah, saat hidup terasa hampa, saat hati nyaris putus asa. Tapi bila engkau bertahan, bila engkau tetap percaya dan menyerahkan segalanya kepada Allah, maka Israfil datang, meniupkan ruh kekuatan dalam batinmu, membangkitkan semangat yang tak bisa dijelaskan oleh logika, menggerakkan tubuhmu untuk berdiri kembali, walau dunia belum berubah. Di sanalah Israfil hidup dalam dirimu, bukan sebagai penutup, tapi sebagai pemula babak baru kesadaran spiritualmu. Dalam tubuh manusia, Israfil adalah getaran semangat. Ketika engkau merasa kuat bukan karena banyaknya dukungan, tapi karena kedalaman iman. Ketika engkau memilih diam daripada marah, bersyukur dalam kesempitan, tersenyum dalam kepedihan, disitulah tiupan Israfil sedang bekerja. Ia tak menciptakan kekuatan lahir, tapi kekuatan jiwa yang tenang, kuat, dan tak mudah runtuh. Kekuatannya bukan meledak-ledak, tapi mengakar dalam diam. Dan kekuatan itulah yang membuat para wali tetap kokoh, meski diuji berkali-kali. Kekuatan ruhani yang tak berasal dari dunia, tapi dari langit. Namun tiupan Israfil hanya bisa masuk ke dalam jiwa yang bersih. Jiwa yang terlalu penuh dengan dendam, iri, dan keluh kesah akan menjadi gelas pecah yang tak bisa menampung tiupan cahaya. Maka orang-orang makrifat selalu memulai hari dengan membersihkan diri dari emosi duniawi, dengan istighfar yang lembut, dengan salat yang khusyuk, dengan pasrah total kepada takdirnya. Karena hanya dalam kepasrahan, Israfil menemukan ruang untuk menghidupkanmu kembali. Dan ketika tiupan itu datang, engkau tidak akan menjadi orang yang sama. Engkau akan menjadi pribadi yang lahir kembali dalam cahaya. Maka jika engkau ingin malaikat Israfil hidup dalam tubuhmu, izinkan dirimu untuk hancur di hadapan Allah, agar engkau bisa dibangkitkan kembali dengan kekuatan darinya. Jangan takut jatuh, jangan malu menangis, sebab dalam kehancuran itulah seringkali kekuatan sejati justru lahir. Israfil bukan hanya meniup sangkakala kiamat, tapi juga meniup kehidupan ke dalam jiwa yang ingin kembali hidup sebagai hamba yang sadar. Dan siapa yang hidup dalam kesadaran ruhani, tak lagi takut kematian. Karena ia telah mengalami kebangkitan sebelum ajalnya tiba. Bab 5. Malaikat Israel dan rahasia ketundukan. Banyak orang menyebut nama Israel dengan gemetar. Ia adalah malaikat pencabut nyawa yang tugasnya begitu pasti, namun seringkali ditakuti. Tapi dalam perjalanan makrifat, Israel bukan sekadar pemisah antara hidup dan mati. Ia adalah guru ketundukan. Malaikat yang datang bukan untuk menyiksa, tapi untuk membebaskan ruh dari penjara dunia. Dan hanya mereka yang hidup dalam kesadaran ruhani yang mampu menyambut Israel bukan dengan takut, tapi dengan damai. Karena bagi para pencari Allah, kematian bukan akhir,
melainkan pintu kepulangan. Israel bekerja di dalam tubuh bukan hanya saat ajal menjelang. Ia hadir dalam setiap momen penyerahan. Ketika engkau melepaskan sesuatu yang kau cintai demi keridaan Allah, saat itulah Israel sedang melatih ruhmu untuk ikhlas. Ketika engkau merelakan takdir, padahal harapanmu telah tinggi, Israel menundukkan egomu agar terbiasa dengan kehilangan. Maka kematian bukan terjadi hanya sekali. Ia datang dalam bentuk kehilangan, dalam bentuk kecewa, dalam bentuk perpisahan. Tapi bagi jiwa yang ikhlas, semua itu bukan azab, melainkan proses penyucian menuju kehidupan yang lebih tinggi. Di dalam diri manusia, Israel hidup sebagai rasa tunduk. Tunduk bukan berarti lemah, tetapi tahu kapan harus berhenti melawan kehendaknya. Israel adalah malaikat yang membisikkan kalimat, La haula wa la quwwata illa billah, ke dalam hati yang resah, agar manusia sadar bahwa tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali atas izin Allah. Bila engkau pernah berada di titik di mana segala usahamu gagal, tapi engkau justru merasa tenang, yakin, dan pasrah, itu bukan kelemahan. Itu adalah sentuhan Israel, membimbingmu kepada makna hidup yang lebih tinggi. Bahwa kita tidak memiliki apapun selain kesadaran akan ketergantungan kita padanya. Israel adalah pengingat bahwa tubuh ini sementara, bahwa dunia ini bukan rumah. Tapi saat ruhmu menyatu dengan kesadaran ilahiyah, engkau tidak lagi takut kehilangan bentuk, karena engkau telah mengenal isinya. Jiwa yang mengenal Allah tidak lagi bertanya, kenapa aku diuji? Tapi berkata, apa yang ingin Allah ajarkan lewat ini? Maka Israel tidak akan datang sebagai sosok menakutkan, tapi sebagai penjemput lembut. Ia mencabut nyawa bukan dengan kekerasan, tetapi dengan mengangkat ruh yang telah siap pulang, sebagaimana bunga yang telah mekar sempurna dan gugur tanpa paksaan. Jika engkau ingin malaikat Israel hidup dalam tubuhmu, mulailah belajar ikhlas melepaskan. Lepaskan ego, lepaskan rasa ingin memiliki, lepaskan keterikatan pada dunia. Karena kematian bukan musuh, ia adalah sahabat bagi ruh yang telah matang. Dan hanya mereka yang terbiasa berserah dalam hidup, yang akan berserah pula dalam mati. Maka tunduklah sebelum ajal menundukkanmu. Dan dalam ketundukan itu engkau akan menemukan kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan dari dunia, dari nafsu, dan dari ketakutan itu sendiri. Bab 6. Keikhlasan sebagai magnet malaikat. Keikhlasan adalah rahasia yang tak terlihat oleh mata, namun begitu terang di hadapan langit. Ia adalah cahaya sunyi yang tidak menuntut tepuk tangan, tidak mengejar pengakuan, dan tidak bergantung pada hasil. Dan dalam dunia makrifat, keikhlasan bukan hanya amal hati. Ia adalah medan magnet yang mengundang hadirnya para malaikat. Karena malaikat tidak tinggal di tempat yang ramai oleh ego. Mereka menetap di hati yang bersih, dalam tubuh yang penuh pasrah, dalam jiwa yang tidak sibuk mencatat kebaikannya sendiri. Saat engkau berbuat baik tapi tak seorang pun tahu, dan hatimu tetap tenang, itulah saat keikhlasan bekerja. Ketika engkau menolong tanpa nama, memberi tanpa harap kembali, mengalah bukan karena kalah, tapi karena engkau memilih damai, disitulah malaikat mulai turun. Mereka membisikkan ketenangan yang tak bisa diciptakan oleh apapun di dunia. Mereka mendampingi langkahmu bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan kelapangan hati yang tidak bisa dibeli. Keikhlasan adalah bahasa malaikat, dan hanya mereka yang jujur kepada Allah yang bisa berbicara dalam bahasa itu. Keikhlasan juga menghapus jejak dosa-dosa kecil. Bukan karena kita tidak bersalah, tapi karena Allah mencintai hati yang lurus dan niat yang bersih. Bahkan amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas bisa mengalahkan ibadah besar yang penuh ria. Rasulullah bersabda bahwa Allah tidak melihat rupa dan harta kita, tetapi melihat hati dan amal kita. Dan disitulah makna terdalam dari ikhlas, melakukan sesuatu semata-mata karena Allah, bukan karena ingin terlihat dekat dengannya. Tapi keikhlasan tidak datang dengan mudah. Ia sering lahir dari luka, dari kegagalan, dari kekecewaan pada manusia. Ketika kita lelah berharap pada makhluk, lalu hanya tersisa Allah, di sanalah keikhlasan tumbuh. Ia tidak tumbuh dalam kesenangan, tapi dalam kehilangan. Dan saat keikhlasan itu menyala, kita mulai sadar, ternyata selama ini kita terlalu sibuk mencari cinta manusia, padahal cinta Allah selalu cukup. Maka jangan takut kecewa, jangan takut diremehkan.
Karena seringkali dari sanalah Allah sedang mendidikmu untuk mengenal makna ikhlas yang sejati. Jika engkau ingin malaikat tinggal di dalam tubuhmu, mulailah dengan memperbaiki niat. Tanyakan kepada hatimu, apakah ini untuk Allah atau untuk dilihat manusia? Apakah ini untuk ridhanya atau untuk tepuk tangan dunia? Jangan terburu-buru menjawab karena hati punya banyak topeng. Tapi bila engkau jujur, bila engkau bersedia melewati jalan sunyi yang tak terlihat oleh siapapun, maka malaikat akan menemuimu. Bukan dalam bentuk cahaya besar, tapi dalam bentuk kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Dan itulah tanda bahwa keikhlasanmu telah membuka gerbang langit. Bab 7. 4 malaikat sebagai 4 nafas kehidupan. 4 malaikat utama, Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel, bukan sekadar tokoh langit yang jauh dari manusia. Mereka adalah representasi dari 4 napas kehidupan yang berhembus dalam diri setiap insan yang sadar. Jibril adalah napas ilmu, Mikail adalah napas rezeki, Israfil adalah napas kekuatan jiwa, dan Israel adalah napas ketundukan terakhir. Keempatnya, bila diaktifkan melalui makrifat dan keikhlasan, akan mengubah tubuh manusia menjadi rumah cahaya. Tempat malaikat tidak sekadar mampir, tapi tinggal. Jibril mengalir dalam detik-detik ketika pikiran kita dibimbing oleh hikmah yang tak terduga, saat lisan terjaga dari dusta, dan saat hati tenang dalam kebingungan. Ia adalah napas pengetahuan yang sejati, bukan sekadar tahu, tapi memahami. Mikail hadir saat kita mengelola rezeki dengan adil, saat tangan memberi tanpa takut miskin, dan saat perut kenyang tapi hati tetap sederhana. Ia adalah napas kecukupan yang tak bergantung pada jumlah, tapi pada rasa syukur yang terus tumbuh. Israfil adalah napas kekuatan batin. Ia ada saat kita tidak lagi berharap pada selain Allah, saat badai ujian datang, tapi kita tetap berdiri tegak dalam diam. Ia adalah kekuatan yang tidak keras, tapi teguh. Ia memberi kemampuan untuk bangkit, bukan karena kita kuat, tapi karena kita sadar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sementara Israel adalah napas terakhir yang mengajarkan arti penyerahan sejati, bukan menyerah karena lelah, tapi tunduk karena cinta. 4 malaikat ini sesungguhnya berputar dalam diri kita setiap hari. Namun kita sering tak menyadarinya. Kita belajar tanpa hikmah karena lupa memanggil Jibril. Kita mencari harta tanpa berkah karena tak menyapa Mikail. Kita lemah dalam ujian karena tak mengenali Israfil. Dan kita gelisah menghadapi akhir karena belum berdamai dengan Israel. Padahal bila kita hidup dalam keikhlasan, maka keempatnya akan bekerja bersama. Menuntun, memberi, menguatkan, dan pada akhirnya mengantarkan ruh ini pulang dengan tenang. Jika engkau ingin hidup seimbang, maka biarkan 4 malaikat ini bernafas dalam dirimu. Rawat ilmu seperti Jibril, bersihkan harta seperti Mikail, kuatkan hati seperti Israfil, dan tundukkan diri seperti Israel. Jangan hanya hidup dari nafas jasmani, tapi hidupkan juga nafas ruhani. Karena saat 4 nafas ini menyatu, maka hidupmu akan berpindah dari sekadar bertahan menjadi berarti. Dan di saat itu, engkau bukan lagi sekadar manusia yang berjalan, tapi cahaya yang dibimbing langit dalam tubuh fana yang penuh makna. Bab 8. Membangun rumah cahaya dalam diri. Setiap jiwa adalah rumah. Tapi rumah seperti apa yang kita bangun dalam diri kita sendiri? Apakah ia tempat yang nyaman bagi cahaya langit? Ataukah hanya penuh suara gaduh, penuh emosi tak tertata, penuh nafsu yang tak pernah dikenali? Dalam jalan makrifat, membangun rumah cahaya berarti menjadikan tubuh dan jiwa sebagai tempat yang layak didatangi oleh para malaikat. Bukan dengan hiasan zahir, tetapi dengan kebeningan batin. Bukan dengan banyaknya ibadah formal semata, tetapi dengan kualitas hati yang jujur dan bersih. Rumah cahaya tidak dibangun dalam sehari. Ia dibangun dari keheningan yang diterima, dari luka yang disucikan, dari kegagalan yang tidak menjadikanmu pahit, tapi lembut. Setiap kali engkau memilih untuk tidak membalas, engkau menambahkan 1 batu cahaya. Setiap kali engkau menahan diri dari amarah demi Allah, engkau menanam 1 tiang langit. Dan setiap kali engkau mengikhlaskan sesuatu yang membuatmu menangis dalam sujud, maka 1 jendela surga dibuka dalam jiwamu. Inilah bangunan yang tak kasat mata,
namun dipandang oleh para malaikat dengan penuh cinta. Rumah cahaya bukanlah tempat tanpa duka, tapi ia tempat di mana duka tidak mengalahkan keyakinan. Ia bukan rumah tanpa ujian, tapi tempat di mana ujian tak menggoyahkan fondasi iman. Malaikat tidak mencari manusia sempurna, tapi mereka mendatangi jiwa yang terus berbenah, terus membersihkan, terus memperbaiki. Dalam rumah cahaya itu, zikir adalah pelita, doa adalah atap, dan kesabaran adalah pondasinya. Rumah seperti ini tidak dibangun oleh ego, tapi oleh ruh yang pasrah total kepada Allah. Untuk membangun rumah cahaya dalam dirimu, engkau harus bersedia tinggal dalam keheningan batin. Menjadi sunyi bukan berarti sepi, tapi berarti jujur pada suara Tuhan yang berbisik dalam jiwamu. Di tengah dunia yang penuh distraksi, engkau harus berani mematikan hiruk-pikuk luar agar bisa mendengar getaran nurani yang selama ini tertimbun. Dan saat engkau berhasil hening, engkau akan tahu bahwa Allah selalu bicara, tapi hanya bisa terdengar oleh hati yang bersih. Di sanalah rumah itu mulai hidup, bukan dari bahan, tapi dari hubungan yang utuh antara ruh dan Rabb-Nya. Maka jika engkau ingin para malaikat tinggal bersamamu, bukan hanya sebentar tapi selamanya, bangunlah rumah yang mereka senangi. Hiasi dengan keikhlasan, bersihkan dengan istighfar, terangi dengan salat malam, dan jaga dengan sabar dalam takdir. Rumah ini bukan untuk dunia melihat, tapi untuk langit menyapa. Dan saat ruhmu tinggal dalam rumah cahaya, engkau tidak lagi merasa sendiri. Karena setiap langkahmu akan diiringi, bukan oleh suara manusia, tapi oleh zikir malaikat yang memujimu dalam diam. Bab 9. Menyatu dengan irama langit. Langit tidak pernah diam. Ia berputar dalam irama, dalam tatanan yang sempurna dan tak pernah meleset. Bintang-bintang tidak berselisih arah. Awan tidak pernah protes pada takdirnya. Dan matahari selalu tahu kapan harus terbit dan tenggelam. Begitulah semesta mematuhi kehendaknya. Dengan total, dengan ikhlas, dengan pasrah. Maka ketika seorang hamba ingin menyatu dengan irama langit, ia pun harus mulai hidup dalam keselarasan, bukan perlawanan. Ia harus melembutkan kehendaknya, agar selaras dengan kehendak ilahi. Irama langit adalah ketundukan yang dalam. Ia bukan sekadar takdir yang diterima, tapi juga ritme yang diikuti. Jiwa yang menyatu dengan irama ini akan tahu kapan harus diam, kapan harus bergerak, kapan harus memberi, dan kapan harus melepaskan. Ia tidak terburu-buru karena tahu bahwa yang ditunda Allah adalah yang belum layak kita terima. Ia tidak panik dalam kehilangan, karena yakin bahwa yang diambilnya pasti akan diganti dalam bentuk yang lebih bermakna. Hidup bukan lagi soal melawan arus, tapi mengalir dalam kehendaknya. Dalam irama langit, para malaikat bekerja dalam harmoni. Jibril meniupkan hikmah saat kau berserah. Mikail mengalirkan rezeki saat kau jujur. Israfil meniupkan semangat saat kau jatuh, tapi bangkit kembali. Dan Israel mendekat bukan sebagai pemutus, tapi sebagai penyempurna. Saat ruhmu selaras dengan irama langit, tubuhmu menjadi wadah yang tidak kaku, tidak resah, tidak gelisah. Karena segala sesuatu kau lihat sebagai bagian dari tarian besar takdir yang sudah tertulis indah, bahkan sebelum kau dilahirkan. Untuk menyatu dengan irama langit, engkau harus belajar diam. Bukan hanya diam dari kata-kata, tapi diam dari dorongan ingin mengatur segalanya sendiri. Engkau harus belajar menunggu dengan ridha, bergerak dengan tenang, dan berhenti dengan pasrah. Dunia sering mengajarkan kita untuk cepat, untuk agresif, untuk menguasai. Tapi langit mengajarkan kita untuk merasakan, mendengarkan, dan menerima. Dan hanya hati yang hening yang mampu menangkap irama ini, lalu menari bersamanya dalam langkah-langkah yang tidak lagi digerakkan oleh nafsu, tapi oleh nurani yang telah menyatu dengan kehendak Tuhan. Maka jika engkau ingin ruhmu menyatu dengan irama langit, bersabarlah dalam setiap fase hidupmu. Terimalah waktu sebagai guru dan biarkan kesulitan mengajarimu tentang kedalaman. Karena begitu engkau menyatu dengan irama itu, engkau tidak hanya hidup, engkau menghidupi. Setiap ucapanmu menjadi petunjuk, setiap diammu menjadi keteduhan, dan setiap langkahmu menjadi bagian dari simfoni besar yang disusun oleh Yang Maha Bijaksana. Di sanalah ruhmu bukan lagi hanya bagian dari dirimu,
tapi telah menjadi bagian dari semesta yang tunduk dalam cinta. Bab 10. Al-Ikhlas sebagai gerbang kesadaran tertinggi. Ikhlas adalah rahasia langit yang paling tersembunyi. Ia tak bisa dipelajari lewat kata-kata, tak bisa dipaksa hadir oleh kehendak, dan tak bisa dinilai oleh manusia manapun. Ia hidup dalam sunyi, tumbuh dalam luka, dan mekar dalam hati yang telah lelah mencari dunia. Al-Ikhlas bukan sekadar sifat, bukan pula amal. Ia adalah keadaan tertinggi rohani, di mana segala sesuatu, setiap niat, setiap langkah, bahkan setiap air mata, dipersembahkan hanya untuknya tanpa sisa. Di titik ikhlas yang paling murni, seseorang tidak lagi merasa butuh pujian, tidak lagi takut hinaan. Ia tidak peduli siapa yang tahu amalnya, karena ia hanya ingin diketahui oleh Allah. Ia tidak lagi menakar kebaikan dengan timbangan dunia, karena ukurannya telah bergeser, dari hasil menjadi ridha, dari pengakuan menjadi kehadirannya. Dalam ikhlas, semua menjadi ringan, sakit menjadi jalan syukur, kegagalan menjadi cermin hikmah, bahkan kematian pun disambut sebagai gerbang menuju pertemuan abadi. Ikhlas adalah cahaya yang membuka seluruh pintu kesadaran. Dengannya kita tidak hanya menjalani hidup, kita memahami maknanya. Kita tidak sekadar menerima takdir, tapi mencintainya. Kita tidak hanya berzikir dengan lisan, tapi seluruh tubuh menjadi zikir itu sendiri. Saat ikhlas telah mendarah daging, seseorang tidak akan goyah meski dicaci, tidak akan tinggi meski dipuji. Ia seperti pohon tua yang kokoh, diam, teduh dan berbuah dalam kesunyian. Dan dari pohon itulah para malaikat memetik amalan yang harum ke langit. Al-Ikhlas juga menjadi tempat berkumpulnya keempat malaikat utama. Jibril turun pada hati yang jujur dalam belajar. Mikail hadir di tangan yang memberi dengan tulus. Israfil meniupkan ruh baru dalam jiwa yang menyerah penuh kepada takdir. Dan Israel mendekat dengan lembut kepada ruh yang telah selesai dari kepemilikan dunia. Di dalam keikhlasan yang sempurna, manusia tidak lagi takut. Ia telah bersatu dengan kehendak langit. Dan hidupnya bukan hanya bermanfaat, tapi menjadi tanda cinta Tuhan yang berjalan di bumi. Maka wahai jiwa-jiwa yang mendambakan cahaya, jangan cari ikhlas di luar dirimu. Ia tidak berada di lisan, tidak pula di tempat ibadah. Ia tinggal di kedalaman hatimu yang paling sunyi, menunggumu untuk kembali. Temuilah ia dalam doa tanpa suara, dalam tangis yang tak dipamerkan, dalam sedekah yang tak ditulis, dalam sabar yang tak diumumkan. Dan ketika ikhlas itu menyala, engkau tidak perlu menjelaskan apapun. Dunia mungkin tak mengerti siapa dirimu, tapi langit akan tahu bahwa engkau telah sampai. Jika engkau telah sampai di akhir video ini, itu bukan kebetulan. Mungkin hatimu sedang dipanggil, bukan untuk menjadi lebih hebat, tapi untuk menjadi lebih jujur kepada dirimu sendiri. Kita telah menyelami ruh, mengenal 4 malaikat yang hidup dalam keheningan tubuh, dan belajar bahwa ikhlas bukan perkara kata, tapi perjalanan sunyi yang mengantarkan kita pulang. Maka jangan buru-buru ingin sempurna. Cukup jadi manusia yang mau berjalan, yang mau belajar, dan yang tak malu untuk bersujud dalam tangis. Sebab dalam setiap langkah yang tulus, dalam setiap kesabaran yang diam, dan dalam setiap kehilangan yang kita ikhlaskan, di sanalah para malaikat Allah bekerja tanpa suara. Semoga engkau pulang dengan hati yang ringan, jiwa yang terang, dan ruh yang telah mengenal dari mana ia datang dan kemana ia akan kembali.